kembali lagi di channel Happy Inspira. Jangan lupa inspiranya hanya pakai 2. Dan kali ini balik lagi sama saya, KL. Dan kali ini saya mau nge-review buku nih. Buku ini pasti teman-teman udah, sebagian besar pasti udah tahu nih buku apa. Itu gue bakalan kasih tunjuk kalian. Ini dia bukunya. Jadi si Orange ini sempet bertenggar jadi buku bestseller versinya New York Times and Washington Post. Pasti teman-teman sebagian besar udah baca, ataupun mungkin sebagian yang ngelihat video ini belum pernah baca buku ini, atau mungkin sering dengar tapi belum sempat baca buku ini. Nah, review kali ini bakalan kasih alasan kenapa sih teman-teman perlu banget baca buku ini gitu. Oke, sebelum melanjutin review buku ini, saya bakalan cerita sedikit tentang siapa sih penulis dari buku. Kalau diterjemahan di Indonesia ini, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Nah, kalau dari judulnya aja udah bikin orang mikir ya, maksudnya bodoh amat di sini tuh gimana gitu. Oke, sebelumnya saya bakalan cerita sedikit siapa sih Mark Manson ini gitu ya. Mungkin kalau teman-teman search di googling banyak banget tuh tentang cerita tentang beliau. Jadi singkatnya beliau ini sempat aktif juga di blog. Sebulan itu kurang lebih kayak hampir 2 jutaan gitu yang mengunjungi. Dan ngomong-ngomong soal buku ini, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, sebenarnya apa sih hubungannya antara seni dengan bodoh amat? By the way, emang kalau bodoh amat itu perlu seni ya? Terus kalau ngomongin seni, emang apa hubungannya sama bodoh amat gitu? Dari judulnya tuh udah bikin kayak mikir, ini apa sih, buku apa sih gitu. Si Orange ini tuh sebenarnya ngebahas apa? Nah, kalau versi terjemahan Indonesianya ada tagline tambahan yang bikin bikin wah gitu. Tagline-nya tuh ini, pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Jadi di sini tuh dari covernya aja udah kayak nunjukin bahwa poin lu pengen hidup baik itu ya lo harus waras dulu gitu. Dan si Mark Manson ini akhirnya buku ini keluar, dan ternyata buku ini tuh laris banget versinya New York Times and Washington Post. Oke, balik lagi ke buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Sebenarnya di dalam buku ini tuh ngebahasin soal apa sih gitu. Kalau kita ngomongin soal bodoh amat ini. Nah, kalau dari buku ini tuh ada 3 kunci yang mungkin kita perlu tahu gitu ya dari rangkuman buku ini gitu. Kunci yang pertama yaitu kita harus masa bodoh banget sama rintangan dan perjuangan ya ketika kita menuju ataupun kita lagi berproses menuju perjuangan untuk mencapai sesuatu yang pengen kita capai gitu. And the end di sini bukan berarti berarti kita bodoh amat dong sama segala rintangan dan perjuangan yang kita laluin dalam proses untuk mencapai sesuatu gitu. Ya bukan itu juga. Jadi bodoh amat di sini tentunya kita melakukan bodoh amat itu sesuai dengan tempatnya gitu ya. Karena gini, kenapa sih banyak orang yang gue punya mimpi ini, gue punya goals ini dalam hidup gue, tapi kenapa selalu ada rintangan yang kayaknya tuh susah banget gitu gue buat mencapai itu gitu. Dan di Mark Manson ini, di buku ini tuh ngomongin soal gimana caranya kita memilih hal yang harus kita bodoh amat. Udahlah, ini tuh hal-hal yang kalau kita bilang sih ini interupsi ya, kalau kita lagi pengen mencari sesuatu, pengen menggapai sesuatu, hal-hal penting yang pengen kita capai, ternyata itu tuh nggak nyampe-nyampe karena ternyata kita tuh kadang tuh gagal fokus sama masalah yang ada. And then gini, banyak orang yang kayak, masalah hidup kan ya kadang susah, gimana dong caranya gini-gini. Kalau kita ngomongin esensi hidup lagi ya, namanya masalah nggak bakalan pernah hilang. Hidup akan terus ganti, masalah lo yang satu selesai, yang satu lagi datang, yang satu lagi datang. Dan di sini kenapa kita harus ngebaca buku ini gitu? Karena di sini benar-benar kayak memetain, ngajarin kita benar-benar metain gimana caranya biar ini hal yang perlu gue fokusin, hal ini nggak perlu, hal ini gue bodo amat lah gitu. Asalkan kita nggak merugiin diri kita ataupun orang lain gitu. Dan kunci yang kedua yaitu, untuk sesi kunci yang kedua yaitu kita bisa memilih nih lebih spesifik lagi. Mungkin bisa banget nih kita ngelis hal-hal apa aja yang pengen kita prioritasin. Mungkin dalam waktu sebulan ini, dalam waktu setahun ini, ataupun goal besar dalam hidup kita gitu. Kita bisa banget tuh memilih sampai pada akhirnya hal-hal sepele yang terjadi dalam hidup kita
dalam proses kita mencapai apa yang pengen kita capai itu bener-bener nggak memakan waktu lama, karena kadang hal itu nggak tercapai karena kita terlalu fokus sama hal yang sebenarnya kita udahlah bodo amat aja, udah memang itu yang memang itu terjadi, tapi itu nggak akan memakan waktu buat gue tetap proses menjalani hidup gue dan akhirnya gue mencapai apa yang pengen gue capai kayak gitu. And then untuk seni ketiganya yaitu lebih ke mempertegas seni kedua. Semakin orang beranjak dewasa, semakin kita bertambah usia gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang dulu gue waktu SD, SMP, SMA, goal gue beda. Tapi pas gue udah mulai dewasa, gue mulai tahu nih makna hidup gue kemana arahnya gitu. Dan di sini di buku ini menegaskan kalau semakin dewasa orang akan semakin tahu apa yang harus dia pilih untuk dia perhatikan dan hal-hal penting yang harus dia lakuin dibandingkan sama hal-hal sepele yang harusnya ya udahlah bodo amat aja gitu. Itu dia 3 seni yang ada di dalam buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Jadi kalau by the way buat teman-teman yang kayak masih ngerasa aduh kayaknya gue bingung untuk mencari makna hidup dalam hidup gue ataupun masih atau sekarang lagi masa-masa dimana titik terendah gitu ya, ngerasa down, gue rekomendasiin banget salah satu bacaan buat teman-teman baca yaitu buku ini gitu. Karena di beberapa sub buku ini tuh bener-bener kayak ada beberapa kalimat, banyak sih gue dari awal sampai akhir tuh yang kayak wah gila sih, iya juga ya. Jadi pas udah baca buku ini, pas saya ngelakuin ini itu ternyata itu masuk golongan yang harus gue bodo amatin, gue inget tuh beberapa kalimat yang kayak oh iya juga ya gitu. Jadi buat teman-teman yang masih belum baca ataupun mungkin udah pernah baca, bisa banget meng-apply hal-hal yang menurut teman-teman bisa menjadikan versi bahagia gue bisa temuin melalui buku ini dengan bisa bersikap bodo amat itu tadi. Nah, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat ini juga kayak buku self improvement buat kita yang akhirnya kita tuh kayak mempunyai pandangan baru sama segala sesuatu lalu lalang yang terjadi sama hidup kita gitu. Karena kan kadang kayak berisik banget gitu ya di dalam diri kita aja udah kayak berisik gitu, belum dapat hal-hal yang komenan orang lah atau mungkin standar yang orang buat pengen kita menjadi orang yang seperti apa, sampai akhirnya kita kayak ngerubah-rubah tujuan hidup kita tuh akhirnya kemana gitu. And the end, si Mark Manson ini juga benar-benar nekanin gimana caranya kita tuh ini adalah beberapa hal yang nggak seharusnya gue pikirin banget gitu. Karena gini, kalau kita udah dari buku ini sih, kalau kita udah menyadari ternyata hidup itu memang masalah itu memang hal yang udah terjadi, kayak kita tuh nggak perlu menghindari itu gitu, karena banyak banget dari kita gitu ya, kayak untuk menemui diri kita pas waktu ada masalah aja itu udah kayak takut banget gitu, worry banget buat menemui diri kita yang pas waktu ada masalah banget gitu. And then buku ini tuh kayak yang bener-bener kalau kita memilih untuk menghindari masalah ataupun kita memilih poin yang satunya, lebih baik gue menghadapi dan menikmati prosesnya atau gue malah menghindari. Ternyata waktu yang kita habiskan itu ketika kita menghindari masalah ini, karena akhirnya ketika kita nggak berani untuk menghadapi ini, masalah itu hidup ya. Karena kalau kita ngomongin hidup ya masalah gitu. Jadi itu udah sesuatu yang terjadi, kita nggak perlu yang kayak negosiasi kenapa ya gue hidup kok kayaknya masalah ada mulu gitu. Ya karena lo hidup, kalau lo nggak pengen ada masalah, ya lo tahu sendiri lah ya, happy people gitu. Oke. Gue bakalan ke rangkuman dari buku ini gitu. Ada 5 poin yang gue rangkum setelah baca buku ini gitu ya. Review mungkin dari teman-teman yang ngerasa gue bener-bener bingung sama diri gue sendiri atau gue bingung sama hidup yang gue jalanin gitu. Gue rasa ini salah satu buku yang bakalan ngejawab kebingungan teman-teman. Oke, happy people, 5 poin yang gue udah rangkum. Poin yang pertama yaitu kita berhak untuk bahagia nih, happy people. Nah, kira-kira happy people sudah dipastikan ya, sebelum nonton video ini udah dipastikan bangun tidur hari ini gue bahagia gitu. Ngelihat kaca, terima kasih sama diri sendiri, and jangan lupa bahagia buat hari ini. Satu hal mungkin ini klasik banget ya, gengs, buat teman-teman happy people. Katanya tuh ya bahagia tuh sederhana. Katanya tuh
nggak perlulah muluk-muluk gitu, tapi ternyata ketika kita tahu esensinya itu beneran iya gitu. Kalau di bukunya Mark Manson ini, bahagia itu nggak cuman kita nunjukin ke orang, tapi bahagia itu tentang kita ke orang lain, kita ke diri kita sendiri, lahir dan batin, itu udah pasti gitu. Kalau kita udah nemuin kebahagiaan, kita nggak perlu deh nyari-nyari alasan ya buat kayak sebentar deh gue pengen bahagia hari ini, tapi gue butuh alasan nih buat gue bahagia apa ya. Ya sesederhana waktu nggak bisa dibeli. Lo hari ini dikasih kesempatan lagi buat menikmati hidup, itu udah sesuatu hal kebahagiaan yang nggak perlu lo cari-cari lagi gitu. Seperti itu juga yang dialamin sama Manson. Kalau kita ngelihat sebelum Manson menulis buku ini, kehidupannya dia itu yang kayak mungkin kalau orang lihat kok kayak kacau balau ya. Andian gue bakal cerita sedikit kayak minum-minum lah, pokoknya yang segala seperti itu. Orang mungkin melihatnya kayak, kok itu hidup kayak gitu banget gitu, parah banget. Tapi ternyata kalau Mark Manson sendiri, dia sudah menemui makna hidupnya dia, versinya dia, dan kita nggak perlu juga untuk menyamakan versi makna hidupnya kita sama makna versinya Mark Manson. Buku ini cuma sebagai pengantar dan pandangan baru buat kita, gengs, gitu. Oke, happy people, kita melanjut ke poin kedua, yaitu terlalu fokus pada hal-hal yang seharusnya bisa diabaikan. Seperti hal-hal di awal yang tadi udah saya saringkan ke happy people, kalau aja kita bisa memilih dan menyadari, Andian gini, ini bisa banget loh tagline tambahan yang pendekatan yang waras ini untuk menjalani hidup yang baik, bisa banget teman-teman ditulis di ruangan yang ataupun ditulis di mana yang teman-teman bisa lihat. Karena dari sini tuh kayak ini ya, pas ngelihat lagi, gue pengen hidup gue tuh ngejalanin yang oke-oke aja gitu loh, yang normal-normal aja ya. Teman-teman hanya perlu waras aja, waras ya sadar, terus bisa memilih mana yang harusnya kita perhatiin, mana yang seharusnya kita fokusin, tanpa harus menghilangkan esensi di mana kita sebagai manusia gitu, tanpa merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain, seperti itu. Dan kalau kata Mark Manson sih di buku ini, gue baca ini, Manson bilang, saat kita terlalu peduli pada hal-hal ini, kita menghabiskan banyak waktu untuk lari dari masalah kita daripada berdamai dengan masalah itu sendiri. Nah, itu dia, banyak banget dari kita yang mulai nggak waras ketika menghadapi masalah dalam hidup, kita malah fokus ke masalahnya, bukan fokus ke, oke sebentar, kalau udah mulai fokus ke masalah, kita lihat lagi deh list goal hidup kita, sebentar deh kayaknya udah banyak waktu yang gue habisin buat masalah gue dibanding gue fokus sama tujuan hidup gue gitu, happy people. And then kita lanjut ke poin ketiga. Nah, happy people, poin ketiga yaitu cari tahu apa sih yang sebenarnya yang perlu banget kita pedulikan sama kita pengen gitu ya. Mungkin kalau untuk sebagai pengingat ya, karena kadang kita tuh suka lupa gitu, apa sih yang bikin kita tuh apa sih yang sebenarnya pengen kita capai, terus kita peduliin dalam hidup kita. Seperti kayak hal sederhananya tuh, kita mau ngelakuin hal, misal kita berangkat kerja ataupun kita mungkin teman-teman yang masih mengenyam pendidikan gitu ya, sebenarnya tahu nggak sih makna dari teman-teman tuh ngelakuin hal ini gitu. Buku ini tuh ngajarin kita setiap hal yang kita lakuin tuh kita tahu maknanya itu apa untuk kita, dan kita tahu setelah kita ngelakuin itu untuk kita tuh apa. Jadi kayak biar nggak, mungkin kalau ada orang bilang ya biar hidup lu nggak sia-sia, itu perlu banget gitu. Kayak apa sih yang sebenarnya kita abaikan, apa yang sebenarnya kita perhatiin. Terus dalam bukunya Mark Manson juga setiap pertanyaan-pertanyaan itu bikin kita langsung pada saat itu nih, bikin kita mikir, ngejawab gitu. Oh ya juga ya, apa ya yang bikin gue tuh harusnya hal-hal yang diperhatiin sama gue nih, apa yang harusnya hal-hal yang gue perhatiin gitu, sampai pada akhirnya bener-bener makna hidup gue tuh nggak sia-sia, seperti itu. Dan sampai akhir ya, dari waktu ke waktu tuh, dari melalui buku ini Mark Manson bilang nanti waktu ke waktu kita bakalan ngerasain kok perubahannya gitu. Buat teman-teman yang masa iya gitu sebegitunya. Ternyata ketika kita praktekkan, oke, mungkin setelah ngeliat video ini nih, happy people bisa banget cobain tips dari ataupun bisa langsung buat teman-teman yang belum baca buku ini gitu ya.
dan ngerasain setiap sub paragraf ataupun karena Mark Manson tuh juga kayak nulis beberapa story dari temen-temennya dia di dalam buku ini. Gue nggak bakalan spoiler, tenang aja. Jadi buat temen-temen yang mau ngebaca buku ini, dari setiap cerita hidupnya tuh bikin yang kayak mikir, wah gila sih, masalah gue ternyata belum ada apa-apanya sama mereka, tapi mereka bisa kayak, kita ngelihatnya bukan masalahnya sih, tapi kayak ngelihatnya seni bodoh amat yang mereka lakukan terhadap masalah hidup yang mereka yang menimpa waktu mereka berproses untuk mencapai sesuatu, itu yang perlu jadi poin pentingnya teman-teman gitu. Nah, buat happy people, poin keempat yaitu fokus pada hal yang lebih penting. Jadi kalau kita nih everyday selalu aktivitas kayak gitu, kita selalu kayak keputusan-keputusan diambil pada hari itu A, B, C, D sampai Z gitu ya. Itu kayak kadang bikin kita bingung gitu ya. Mana sih sebenarnya yang duluan nih yang perlu kita kerjain atau yang perlu kita perhatiin gitu. Tanpa mengurangi kewajiban yang harus dilakukan pada hari itu gitu. Dan fokus pada hal yang lebih penting di sini, Mark Manson mengajak kita kalau aja kita bisa nah itu tadi, kenapa sih harus waras gitu, kita bisa menyadari hal mana yang jadi prioritas kita pada hari itu dan hal mana yang menjadi hal-hal oke, ini bisa gue kerjain, ini tapi pada saat ini gue kerjain ini dulu gitu. Itulah kenapa akhirnya goal-goal yang pengen kita capai, goal mingguan, goal bulanan, goal tahunan lo, goal bahkan goal besar dalam hidup lo, mungkin kalau kita nyadar dan kita waras untuk menjalani hidup baik, mungkin teman-teman tidak akan ngerasa bahwa kok rasanya berat banget ya gitu. Dan jangan lupa buat tetap bahagia happy peoples gitu. Oke, happy peoples, masuk ke poin terakhir nih dari review buku si Orange ini, punyanya Mark Manson. Yaitu teman-teman, semua itu bakalan baik-baik aja kalau kita bodo amat gitu. Itu adalah poin terakhir dari review buku ini. Kenapa sih semua bakalan baik-baik aja kalau kita tuh mencoba untuk mempelajari seni untuk bersikap bodo amat ini gitu. Karena pada akhirnya kita bakalan memahamin semua yang tadinya penting itu ternyata nggak mempunyai pengaruh yang besar terhadap hidup kita gitu. Pelan-pelan tuh kayak bakalan muncul hal-hal di luar kebiasaan yang biasanya terjadi sama hidup kita, yang bisa membuat kita tuh bisa lebih hidup. Dan tentunya pasti ini impian buat teman-teman semua, buat happy people semua, gimana caranya kita tetap bahagia, kita tetap menjalani hidup yang tenang, dan juga goals dalam hidup kita tuh tercapai tanpa harus memilih untuk fokus terhadap masalah gitu. Masalah selalu ada, masalah akan tetap ada selama kita hidup, tetapi gimana caranya kita memilah untuk apa aja sih yang harus kita lakukan pada hari ini gitu. Andai aja kita bisa menyadari bahwa oke, kayaknya lebih penting ini dibanding ini gitu. Andaikan saja kita lebih peduli sama apa yang sebenarnya kita pengen dan apa yang sebenarnya perlu kita perhatikan, dibandingkan kita mengikuti standar kebahagiaan ataupun standar katanya orang sukses menurut mereka capek gengs gitu. Jadi itu dia review buku dari Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Buat teman-teman yang masih penasaran, emang iya ya sebagus itu, emang ya kita nggak perlu lah ya buat buku yang selaris ini yang udah masuk versinya New York Times and Washington Post, itu udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Tapi lagi-lagi kayak bahagia itu, teman-teman, bahagia itu tuh pilihan. Kalau teman-teman mau milih bahagia atau enggak itu terserah teman-teman. Banyak banget referensi yang mengatakan kalau gimana caranya kita hidup tenang, gimana caranya kita hidup damai, gimana caranya gue menggapai goal-goal dalam hidup gue. Salah satu poinnya adalah sering-sering diskusi sama diri kita sendiri, karena gue sering banget kayak baca beberapa poin di bukunya Mark Manson ini, di mana si Mark ini sering banget buat diskus sama dirinya dia sendiri, sampai pada akhirnya dia berdamai sama dirinya dia sendiri dan menemukan, oh ternyata aku bahagia kalau aku, teman-teman bisa lanjutin sendiri. Oke, gitu aja teman-teman untuk review buku kali ini. Dan jangan lupa kalau menurut teman-teman video ini oke, teman-teman bisa share video ini. Dan kalau menurut teman-teman ada review, oh aku pengen deh review buku ini, bisa banget komen di bawah ini. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan
untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, buat happy people semua, dan forget to happy every day, every time and everywhere, dan temuin bahagia menurut kalian. Oke, thank you very much, bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.